Hari ini saya akan berbicara kepada saudara tentang murid yang dimurnikan, ya, supaya kita bisa kembali memuridkan orang lain. Katakan, murid dimurnikan. 1, 2, 3. Yang mau dimurnikan katakan amin. Oh, puji Tuhan. Yang mau diberkati katakan amin. Amin. Saya percaya kita semua mau dimuridkan. Ya, saya akan berbicara tentang empat outline dari khotbah saya. Yang pertama yaitu sisa umat yang dimurnikan. Yang kedua, pertanyaan tentang sedikit yang diselamatkan. Yang ketiga, dimurnikan supaya berbuah, ya saudara ya. Yang keempat, sikap yang perlu diwaspadai waktu kita berada di bumi ini. Saudara yang kasih, kita melihat Matius pasal 7 ayat 14. Matius pasal 7 ayat 14. Yang bawa Alkitab katakan, amin. Saudara harus punya Alkitab TB2 ya, karena Alkitab TB1 sudah kita tinggalkan. Ya, TB2 ada Alkitab terjemahan baru seri 2. Saudara ya, jadi nanti saudara nggak ketinggalan. Ya kan saudara di rumah tidak ada punya TV yang hitam putih lagi, TV-nya sudah color ya saudara ya. Jadi kita akan sudah menggunakan TB2. TB2 belum ada digitalnya, saudara jangan harap ada di handphone saudara. Jadi ke gereja, ini kehendak Tuhan. Sekarang kita harus bawa Alkitab kembali. Di dalam Matius pasal 7 ayat 14 berkata demikian. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, inilah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan, hanya sedikit yang mendapatinya. Saudara, kata sedikit ini berbicara tentang pemenang. Saudara dan saya harus menjadi pemenang. Oh, pemenang itu nggak banyak kalau sudah dalam pertandingan. Saudara, pada waktu dia start itu banyak, saudara. Tapi yang menang itu nggak banyak. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Begitu saja, saudara ya. Tidak ada yang pada waktu maraton, lari maraton, jumlahnya ribuan. Tapi pemenangnya hanya juara 1, juara 2, dan juara 3. Tidak ribuan semua pemenang. Jadi Tuhan berkata, akan sedikit orang yang mendapatinya untuk masuk jalan yang sempit. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kepada setiap saudara saya, umat Tuhan, GBI My Home adalah keluar sebagai pemenang. Yang setuju katakan, yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jumlah orang yang diselamatkan itu tidak banyak, saudara. Ya, kita perlu selalu yang mengandalkan Roh Kudus dan senantiasa membutuhkan pengurapannya. Bapak, Ibu, saudara yang kasih, waktu kita percaya kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, maka Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya punya Roh Kudus dalam hidupnya, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita punya Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, Roh Kudus itu ada 9 karakter, Alkitab katakan. Jadi bukan buah-buah roh, karena dituliskan dengan single, bukan plural, jadi itu buah roh. Dalam satu buah roh itu ada 9 karakter. Apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi saudara, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada kemurahan, saudara, satu lagi. Oleh sebab itu, 9 karakter itu ada dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita menerima Roh Kudus, maka 9 karakter itu sudah ada. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, tidak semua orang ada itu. Hanya sedikit orang yang keluar sebagai pemenang. Kita perlu mengandalkan yang namanya Roh Kudus dan senantiasa membutuhkan pengurapannya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita keluarkan, bukan pendapat kita sendiri lagi, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Saudara, sisa umat dikatakan, meski umat secara keseluruhan itu jatuh dalam dosa dan musnah, Allah memiliki sisa umat yang benar, dikatakan demikian. Sekelompok kecil orang yang akan mempertahankan iman dan yang siap untuk dimurnikan supaya tidak dihancurkan oleh api kesukaran. Saudara yang kasih, setiap saudara saya ada namanya, pertama kita bertobat, kita menerima kebenaran. Setelah kita menerima kebenaran, kita masuk dalam fase sanctification, supaya kebenaran itu bisa berbuah dalam hidup saudara dan saya. Ya, di dalam tulisan NIV dikatakan, meski umat secara keseluruhan jatuh dalam dosa dan musnah, Allah memiliki sisa umat yang benar. Sekelompok kecil orang yang akan mempertahankan iman dan yang akan dimurnikan tidak dihancurkan oleh api kesukaran. Yesaya pasal 2 ayat 2-4 berkata, pada hari itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi indah dan mulia, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan
bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara yang kasih, ayat 3-nya berkata, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Nomor ayat keempat, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Saudara yang kasih, inilah kegerakan daripada roh Allah dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara dan saya orang yang percaya kepada Tuhan dan siap dimurnikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara yang kasih, makna daripada Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai 4, Alkitab mencatat sisa umat Tuhan akan menjadi kudus, saudara, makin serupa dengan Tuhan. Ya, di perjanjian lama ditulis dalam Imamat 19 ayat 2, berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakanlah kepada mereka, hendaklah kamu kudus sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sudah dengar tadi pesannya? Konsepnya bukan dengan kekuatan kita sendiri, menganggap diri kita lebih kudus daripada yang lain, menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain, menganggap diri kita lebih benar daripada yang lain, tetapi konsepnya adalah karena Tuhan dalam kita. Kalau konsep itu dalam hidup kita, maka Alkitab dengan jelas berkata, sisa yang ada di Yerusalem itu akan disebut kudus karena siap dimurnikan oleh Allah. Bapak Ibu yang kasih, kepintaran kita terbatas. Setuju nggak saudara? Setuju nggak saudara? Setuju ya? Kekayaan kita terbatas. Setuju nggak saudara? Kesehatan kita terbatas. Setuju nggak saudara? Setuju saudara ya? Kepintaran, kekayaan, kesehatan, kebaikan kita juga terbatas. Setuju saudara ya? Jadi kalau terbatas itu artinya semu. Tidak sungguh-sungguh. Bagaimana kita harus hidup dengan kekuatan sendiri? Berarti yang keluar adalah kesemuan dalam hidup ini. Tapi tadi pesan dari VOP, Voice of Pentecost, andalkanlah roh Tuhan dalam hidup ini. Waktu kita mengandalkan Tuhan, maka kita disebut sisa umat yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, yang melalui pintu yang sempit itu jumlahnya tidak banyak. Yang keluar sebagai pemenang jumlahnya tidak banyak. Yang ikut pertandingan lomba itu jumlahnya banyak. Tetapi keluar sebagai pemenang itu hanya juara 1, juara 2, juara 3. Mungkin ada juara harapan 1, harapan 2. Tidak banyak. Jadi makna Yesaya berkata demikian dalam Yesaya 4 ayat 2 sampai 4. Next. Sisa umat menjadi kudus itu artinya saudara ya, lewat pemurnian yang ada saudara dan saya, maka pemurnian itu disebut adalah anugerah Tuhan. Jadi waktu kita dimurnikan, maka buah roh itu 9 karakter itu akan muncul. Ada kasih, ada sukacita, saudara, ada damai, ya, ada kesabaran, saudara, ada kemurahan, ada kesetiaan. Itu muncul semua waktu dimurnikan. Yang murnikan bukan konsep kita yang muncul, tapi karena roh di dalam kita yang akan muncul. Bapak, Ibu, saudara yang kasih, Tuhan berkata jangan bimbang, jangan takut dan jangan khawatir. Petrus pada waktu diundang jalan di atas air, waktu Tuhan katakan turunlah dari perahumu dan kemarilah berjalan dengan aku. Pertama dia tidak bimbang. Waktu Petrus turun dari perahu, gelombang badai masih besar, saudara. Bukan sudah reda, gelombang badai masih besar. Dia turun melangkah. Tetapi ketika dia berjalan, dia lihat kiri, dia lihat kanan, dan dia tenggelam. Dan Tuhan menghampirinya dan mengulurkan tangan dan membawa kembali ke perahu di mana murid-murid itu ada. Ini artinya saudara, pada waktu kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, seharusnya 9 karakter itu yang muncul di tengah gelombang, di tengah badai yang ada, di dalam setiap langkah kehidupan kita, tetap kita fokus. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu dikatakan yang diselamatkan Tuhan adalah sisa-sisa Israel. Yeremia 31 ayat 7 berkata dengan jelas, yang diselamatkan adalah sisa-sisa Israel. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Saudara,
Inilah yang Tuhan ingatkan bahwa pada waktu mengalami pemurnian itu anugerah, itu sisa dari orang Israel yang begitu banyak. Dikatakan di Sion itulah orang dimurnikan. Sion itu berbicara tentang rumah Tuhan. Sion itu berbicara tentang gereja Tuhan. Sion itu berbicara tentang persekutuan umat Tuhan. Di Sion itulah akan dimurnikan sebab akan timbul sisa orang Israel. Saya percaya kalau firman ini dibagikan kepada saudara dan saya semua, kita ingat betul perkataan firman Tuhan bahwa kita harus keluar sebagai pemenang dan kita adalah sisa daripada orang-orang Israel. Yang setuju katakan, saudara yang kasih. Yang kedua, pertanyaan tentang sedikitkah yang diselamatkan? Saudara, kita masuk dalam penuaian terbesar. Penuaian terbesar kita tahu artinya itu banyak, saudara, artinya banyak. Kenapa Alkitab menuliskan demikian? Sedikit yang diselamatkan. Penuaian terbesar terakhir terjadi karena Roh Kudus yang dicurahkan atas semua manusia. Itu jelas pada hari-hari terakhir. Di Kisah 2 ayat 17 jelas mengatakan, pada hari-hari yang terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua anak, ke semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara yang kasih, jadi penuaian terbesar atau yang banyak dikatakan itu bukan karena karya kita, tapi karena karya Roh Kudus, sehingga orang-orang menerima kuasa menjadi saksi Kristus, Alkitab katakan, sampai ke ujung bumi. Saudara, kita lihat apa yang Tuhan ingatkan tentang penuaian terbesar. Apa yang dimaksud dengan banyakkah itu? Semua manusia dikatakan, Kisah 2 ayat 17, bukan berarti semua penduduk bumi, bukan. Kalau saudara teliti dengan ayat ini, semua manusia, bukan semua penduduk bumi ini, melainkan semua gender, laki-laki dan perempuan. Semua rentang umur tadi kita baca, ya, ada teruna dan orang tua, dan semua golongan sosial, ya, ada tuan dan hamba. Jadi banyak itu bukan jumlah seluruh penduduk bumi, tapi banyak itu adalah semua yang setiap gender yang ada itu pasti diselamatkan dan keluar sebagai pemenang. Dan jumlahnya dikatakan melalui jalan yang sempit itu tidak banyak. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, mari saya mengajak saudara di dalam mengikuti Yesus, mengiringi Yesus. Kita harus punya konsep yang benar bahwa hidup kita adalah karena roh dan kebenaran Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Kisah 1 ayat 8 berkata banyak. Ujung bumi dikatakan saudara. Dalam Kisah 1 ayat 8 berarti tempat-tempat yang jauh meliputi seluruh peradaban. Ini memprediksikan pertumbuhan gereja yang ada di bumi ini. Saudara yang kasih, jadi tempat-tempat yang jauh itu diberkati oleh Tuhan karena ada pertumbuhan gereja di sana. Penuaian terbesar artinya paling besar dibandingkan yang pernah ada sebelumnya sebagai akibat dan penjangkauan sampai ke ujung bumi. Saudara, Alkitab ini kan umurnya sudah ribuan tahun, ya. Saudara bisa bayangkan jumlah penduduk bumi tahun ini dengan 1000 tahun yang lalu. Saudara ya, jauh lebih banyak sekarang. Maka pada waktu dituliskan demikian, penuaian terbesar. Mungkin jumlah penduduk bumi dengan penuaian terbesar hari ini sama dengan penduduk bumi 1000 tahun yang lalu. Saudara mengerti maksud saya? Jadi, arti penuaian terbesar itu dikatakan akibat penjangkauan sampai ke ujung bumi jadi terbesar, bukan berarti sebagian besar penduduk bumi diselamatkan. Tetapi karena firman Allah ini sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu dan berlaku sampai hari ini, saya percaya akan terjadi penuaian jiwa di mana Injil diberitakan sejak zaman dulu sampai hari ini. Saudara yang kasih, ada seorang penulis filosofi namanya G.C. Ryle yang dikatakan Fusive dalam tulisannya begini, pertobatan jiwa-jiwa memang terjadi dan Alkitab katakan tidak terhitung banyaknya. Namun jika dibandingkan dengan populasi orang yang ada, maka jumlah itu tetap bisa dikatakan sedikit. Mengerti yang saya maksud tadi? Jadi karena penduduk bumi bertambah banyak dan sudah diyakini sejak dulu, maka dikatakan sedikit.
Saudara, banyak nabi Tuhan mendapat sesuatu visi nubuatan, kegerakan Roh Kudus 10 tahun terakhir ini, maka Roh Allah itu seperti tuliskan Yoel tadi yang dibacakan kembali oleh saudara di Kisah Para Rasul akan terjadi. Roh Kudus akan memenuhi bumi ini, maka ada pelayanan yang namanya everyone. Satu orang akan dilayani setiap pribadi, saudara. Dan satu orang itu, saudara layani bukan hanya untuk mengenal Yesus, tapi satu orang itu bisa menjadi murid Yesus. Dan ketika mereka menjadi murid Yesus, mereka bisa memuridkan kembali untuk menjadi murid Yesus. Oleh sebab itu gereja Tuhan tanggap di tempat ini meresponi daripada para nabi dan hamba Tuhan yang terjadi kegerakan Pentakosta sampai tahun 2033 itu akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Bukan berarti 2033 itu bisa Tuhan sudah datang, bisa juga belum, saudara. Ya, tapi ini kegerakan Roh Kudus yang sedang terjadi setiap orang di bumi akan memiliki perjumpaan yang autentik dengan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Dan itu bukan dengan kekuatan sendiri, sudah dijelaskan. Tetapi itu karena kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang kasih, pada waktu kita baca firman Tuhan, merenungkan, berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus undang untuk berkarya dalam hidupmu. Dia pasti mampukan engkau untuk melewati yang namanya pemurnian dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya penuaian, yang mau dimuridkan, pasti dimurnikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan, saudara akan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2024 ini akan diadakan satu acara yang namanya Everyone 2024. Saudara sudah habis pendaftaran, bahkan yang waiting list menjumlahi kapasitas gedung. Jadi acara ini benar-benar diminati oleh setiap orang yang meresponi kegerakan daripada Roh Allah di zaman akhir. Everyone, apakah artinya banyak? Everyone tidak berbicara tentang banyak yang diselamatkan, tetapi everyone berbicara setiap orang di bumi mendapatkan kesempatan autentik mengenal Yesus dengan intim dan membangun hubungan pribadi dan kekal dengan Allah yang benar. Jadi orang-orang dimampukan untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi dengan perjumpaan seorang dengan seorang. Saudara yang kasih, itu karena karya Roh Kudus sajalah yang memampukan setiap orang itu bergerak. Acara ini banyak mengundang banyak generasi muda yang Tuhan undang untuk bergerak, menjangkau setiap orang di bumi melalui kuasa Roh Kudus dengan pesan Kristus. Generasi muda harus bangkit bersama dengan Tuhan, sebab itulah kehidupan sesungguhnya dalam setiap langkah dan waktu yang kita lewati. Yang ketiga, outline ketiga, beritu berbicara dimurnikan supaya berbuah. Siapa yang mau berbuah di hadapan Tuhan? Dia boleh angkat tangan. Waktu kita datang kepada Tuhan,
pasti malaikat di depan pintu bertanya, ya, buah apa yang telah dihasilkan? Dia lihat buku kehidupan saudara. Ya, kalau ada buahnya silakanlah masuk saudara. Ingat saudara, ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan dunia yang besar. Pada waktu dia mendapat penglihatan, dia sakit saudara. Dia di depan pintunya ada tahta putih, ada malaikat. Dan malaikat berkata, belum waktunya engkau masuk di dalam, kembalilah. Dia kembali saudara, dan dia memberitakan Injil lebih exciting daripada sebelumnya. Saudara, dimurnikan supaya berbuah. Nah, sedikit yang menjadi murid. Ada data, saudara ya. Nah, data ini membandingkan Indonesia dan dunia. Sedikit menjadi murid. Bukan Kristen lagi, the next ada. The next itu bukan Kristen lagi di Indonesia itu hanya 2%. Tetapi di dunia itu yang bukan menjadi Kristen itu ada 22% atau 21%. Ya, Indonesia hanya sedikit yang bukan Kristen, puji Tuhan, hanya 2%. Di dunia lebih banyak, 21%. Ya, saudara ingat tentang perumpamaan penabur benih. Jatuh ya di pinggir jalan, dimakan burung, habis benihnya. Nah, ini bukan lagi Kristen. Ya, jatuh di tanah berbatu, saudara ya. Kemudian dia nggak bisa tumbuh karena dihimpit karena akarnya tidak dalam, saudara. Ini adalah Kristen yang tidak ke gereja. Ya, perumpamaan itu di Indonesia 15%, Kristen, tapi tidak ke gereja. Di dunia itu lebih banyak, 37%. Ini datanya dari Barnas Research. Ya. Barnas itu melakukan data terus tentang perkembangan kekristenan. Ya, saudara ingat juga benih yang jatuh dihimpit duri, saudara ya. Pada waktu benih itu jatuh, maka duri menghimpitnya. Dia sih bertumbuh, tetapi tidak berbuah karena dihimpit dengan kenikmatan dunia, ya, kenyamanan, kekayaan, saudara, tipu daya iblis, dia tidak bisa berbuah. Kristen ke gereja minimal 1 kali 1 bulan pada waktu perjamuan kudus, tapi bukan murid. Di Indonesia dikatakan itu 64%, banyak jumlahnya saudara ya, luar biasa. Ini mengalahkan dunia. Di dunia hanya 30%. Ya, bukan murid banyak. Ya, jadi ini Kristen yang suka pindah-pindah gereja. Gereja ini cobain, gereja itu cobain. Terus setiap gereja ini minimal 1 kali 1 bulan. Ya, 64% jumlahnya karena tidak mau dimuridkan. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang subur, dia boleh berakar. Ya, dia boleh bertumbuh dan dia boleh berbuah. Kristen, murid yang tangguh. Di Indonesia itu jumlahnya 20%, luar biasa. Di dunia hanya 13%. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kasih, untuk berbuah, carang itu harus melekat kepada pokok anggur itu. Yohanes pasal 15 ayat 2 berkata demikian. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih berbuah banyak. Ayat 6. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, usaha kita bukan bagaimana fokus kepada masalah untuk berbuah, kata Tuhan. Ketika kita punya persoalan, pergumulan, atau masalah dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang kasih, kemarin saya bagikan firman dengan ibu-ibu, saudara ya. Ingat betul ya, selama kita menjadi orang benar, selama kita menjadi orang taat, Tuhan izinkan selalu masalah itu datang dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita supaya tidak bimbang. Saudara yang kasih, bimbang itu sesuatu yang mengganggu kerohanian setiap orang percaya. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita berbuah? Kuatkanlah hatimu untuk tetap melekat kepada pokok anggur itu. Pokok anggur yang bisa memberikan nutrisi kepada cara. Kalau saudara keluar, lihat pohon mangga, tidak ada mangga itu buahnya di pokoknya. Pasti buahnya ada di carangnya. Bagaimana carang itu bisa berbuah? Karena carang itu melekat kepada pokoknya. Selama carang itu melekat kepada pokoknya, pasti dia akan berbuah. Saudara yang kasih, ada data juga dari Barnas Research untuk hal tersebut. Dikatakan demikian. Orang yang bukan Kristen lagi, carang yang tidak berbuah, dipotong, dibuang, dicampakkan ke dalam api. Kristen tidak ke gereja, Kristen yang ke gereja minimal 1 kali 1 bulan, tapi bukan murid. Pertanyaannya, berbuahkah dia
di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, Kristen, murid yang tangguh, caranya yang berbuah, pasti dibersihkan. Ayat 6, kita baca sekali lagi. Ayat 6. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 2-nya, setiap carang yang ada padaku, siapa carang Tuhan? Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dipotongnya, dikeratnya hati saudara, dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya. Ya, dikatakan supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan artinya dimurnikan. Bapak Ibu yang kasih, murid itu harus selalu dimurnikan. Dan murni dimurnikan itu adalah bicara tentang anugerah. Gereja yang berbuah dan dimuridkan. Saudara bisa baca di kitab Wahyu, 7 gereja itu. Saya berikan 2, yaitu Smyrna dan Laodikia. Smyrna itu adalah gereja yang dan sona dimuridkan. Terlihat miskin, ya, tetapi dia kaya di mata Tuhan, saudara baca. Saudara Wahyu 2 ayat 9, adakah? Nah, ini Wahyu 2. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka. Siapa fitnah mereka? Yang menyebut diri orang Yahudi. Saudara tahu orang Yahudi itu identik dengan ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Ya, selalu dia melihat orang lain lebih rendah daripadanya. Dan dia selalu yang benar. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jamahan iblis. Saudara, ini Alkitab loh yang ngomong, bukan saya, saudara yang mau buka. Oleh sebab itu jemaat di Smyrna terlihat miskin tetapi kaya. Walaupun difitnah habis-habisan, dia tetap punya buah roh dalam hidupnya. Sebab apa? Dia sebab tahu ada Roh Kudus yang memimpin dengan 9 karakter dalam kehidupannya. Jangan takut. Untuk dimurnikan, kita harus tetap berjalan. Yang setuju katakan, amin. Selanjutnya, gereja di Laodikia, saudara baca. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi saudara, secara kasat mata manusia, Laodikia itulah orang-orangnya kaya, pengusaha-pengusaha emas, saudara. Ya, ada obat pabrik obat mata, dan dia juga pengusaha daripada permadani. Secara kasat manusia, mereka adalah orang-orang kaya, tetapi miskin di mata Tuhan, sebab hidupnya tidak berbuah dan harus dimurnikan. Bapak Ibu yang kasih, ayo kita menjadi murid selalu dimurnikan. Ingat waktu dimurnikan, pesan tadi dari Voice of Pentecost, ada roh kebenaran. 9 karakter itu harus muncul ketika dimurnikan dalam hidup ini. Sebab setiap orang yang percaya, yang mengaku Tuhan, ada Roh Kudus dan ada 9 karakter dalam hidupnya. Saudara, yang keempat, sikap yang perlu diwaspadai setiap yang dimurnikan. Ada orang yang dimurnikan, saudara, nggak mau. Ya, tadi ada 4 kategori ya orang murid seperti itu. Kenapa? Karena susah dikoreksi, saudara. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Beritakanlah ya firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, ayat 3-nya, karena aku datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara yang kasih, sikap yang perlu diwaspadai pada waktu dimurnikan, saudara. Jangan sampai susah dikoreksi. Alkitab berkata, nyatakanlah apa yang salah. Ya, dari firman Allah, Roh Kudus kalau nyatakan salah. Saudara, dan nasihatilah dalam hidupmu, tegurlah. Dan dengan pengajaran dan kesabaran. Kesabaran itu adalah salah satu buah roh. Kita harus sabar menghadapi segala sesuatu. Izinkan Roh Kudus berkarya. Setiap saudara dan saya itu kepunyaan Tuhan. Bukan kepunyaan manusia. Katakan, saya kepunyaan Tuhan. Saya kepunyaan Tuhan. Kalau kita kepunyaan Tuhan, siapa yang memerintah dalam hidup kita? Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Siapa yang yakin hidupnya kepunyaan Tuhan? Boleh angkat tangan. Taruh tangan di dada berkata, saya kepunyaan Tuhan.
Kalau kita kepunyaan Tuhan, berarti Tuhan yang memerintah dalam hidup ini. Setuju saudara? Setuju nggak saudara? Setuju. Bukan kekuatan Nah, yang kedua, orang bagaimana sikap yang perlu diwaspadai. Sulit bersekutu, maunya sendiri, pikirannya sendiri. Fungsi gereja adalah persekutuan. Koinonia, itu tata cara GBI yang ada. Jadi saudara, gereja inilah tempat persekutuan. Waktu kami belum menikah, saya di gereja saya, Ibu Susan di gereja Ibu Susan. Setelah kami menikah, kami sepakat ada di wadah ini. Tahun 1988 sampai hari ini. Kenapa? Karena kami komitmen. Kami harus bersekutu di mana Tuhan ada. Oleh sebab itu, jangan sampai tidak berbuah. Ya, kita harus berbuah. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan memecahkan roti. Bapak Ibu sekasih, waktu saya bekerja, sekarang saya sudah full time. Tuhan izinkan saya bekerja di sekuler. Waktu saya membuka lapangan pekerjaan untuk staf saya, maka surat lamaran yang datang begitu banyak, maka bagian personalia terlebih dahulu untuk saya lihat dan mana yang saya ingin panggil untuk diinterview dan dites. Saudara, di situ saya lihat tentang kurikulum vitae. Kalau ada orang setahun pindah kerja 2 kali saja, langsung saya coret. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria. Tetapi kalau ada orang kerja 5 tahun baru dia pindah sekali, itu saya panggil. Saudara, persekutuan itu perlu untuk menjaga kita, menjaga hubungan selain dengan Tuhan, juga secara horizontal untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah ngomong, kita ini milik Allah. Jadi siapapun saudara dan saya, itu adalah milik Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi kita. Jadi saudara, fungsi gereja adalah persekutuan, Kisah 2 ayat 4. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 3, ya, Rasul Yohanes menuliskan demikian, apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya, dan Yesus Kristus. Kalau kita sadar, kita punya persekutuan dengan Allah, dengan Bapa, Yesus Kristus, maka kita sebagai anaknya yang percaya punya Dia, perkataan kita bukan perkataan yang negatif, tapi perkataan kita adalah perkataan yang dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus. Saudara yang kasih, kenapa Rasul Paulus menuliskan kasih di 1 Korintus pasal 13? Di tempat-tempat lain itu tidak ada. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kenapa dituliskan situ? Karena jemaat di Korintus adalah jemaat, maaf saudara, dalam tanda kutip semi preman. Kalau nggak senang, keluar. Kalau nggak senang, main hantam. Tapi dia berkata, pada waktu dia ketemu dengan jemaat Korintus, Allah bangga dengan engkau. Makanya dia kasih kata kasih, dan mereka semua berubah. Saudara, hanya kasihlah yang mampukan kita, apa yang kita keluarkan, itu dari Bapa. Sebab Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Yang setuju dengan kasih, saya katakan, saudara yang kasih, Rasul Yohanes tegaskan kembali, apa yang telah kami lihat, dan kami dengar dari firman Allah, itu yang harus keluar. Selama saya berjemaat dari tahun 88 sampai hari ini, belum ada kata-kata saya yang keluar tentang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, terhadap di mana saya berjemaat dan melayani. Oleh sebab itu, karena kita milik Tuhan, maka kata-kata kita adalah kata-kata daripada Tuhan. Sebab saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus. Yang setuju dengan saya katakan, Bapak Ibu kasih, yang terakhir 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya, menyucikan kita dari segala dosa. Bapa di surga tidak mau kita ini hidup dalam kegelapan. Bapa di surga mau kita hidup dalam terang. Yang setuju katakan, yang mau jadi terang Kristus boleh angkat tangan tempat ini. Puji Tuhan. Siap dimurnikan saudara?
Siap dimurnikan, amin. Supaya hidup kita di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang. Maka kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, pelayanan saya sebelum sebagai gembala di tempat ini, saya diberi pelayanan, dipercayakan dalam wadah ini, yaitu melayani di kantor, saudara. Jadi saya ketemu dengan karyawan kantor, kadang-kadang pimpinannya ikut. Dari 5 kantor yang kami mulai, sampai terakhir saya pindah ke Cirebon, mendapat tugas itu 242 kantor, dan sekarang saya ada 260 kantor. Di situ selalu saya membagikan tentang firman Allah, bahwa di mana mereka berjemaat, mereka harus menjadi berkat di mana mereka ditempatkan oleh Tuhan. Jadi begitu banyak persekutuan kantor yang bisa dijamah dari pembicaraan dari firman Allah yang diberitakan, yaitu tentang kasih, tentang kemurahan Tuhan, tentang hidup taat sama Tuhan, itu saja yang kami beritakan. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kalau Tuhan perintah dalam hidup kita semua, maka dari hidup yang gelap, yang nggak ngerti apa-apa, dulu saya nggak ngerti apa-apa, saudara. Dipindahkan Tuhan masuk dalam terang, seperti Tuhan mempersatukan seorang dengan yang lain. Orang yang hidup dalam Tuhan adalah mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dasarnya apa? Dasarnya karena kita adalah anak Allah. Dasarnya apa? Dasarnya kita adalah darah Yesus yang telah menyucikan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Masih ada berikutnya, ininya, nextnya, daftar pustakanya? Tidak ada. Tidak ada. Ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil dari firman Tuhan ini, yang dari tim teologi ya, masukkan saudara. Maka ini belum ada, nanti saudara bisa minta. Dan itu firman dari semua dari daftar pustaka yang kami bagikan kepada saudara pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua.